Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angel Pargiati, NPM 252201062. Saya dari Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan dan menulis tentang peta buta. Yuk kita lihat bagaimana cara mengerjakannya. Di sini ada pensil dan sudah ada gambarnya. Dan mari kita tulis beberapa fungsi-fungsi di dalamnya. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dan penjelasan pada peta buta tersebut. Selamat melihat. Di sini ada yang pertama, vesikel pinositorik yang berfungsi dalam proses transport molekul dari luar ke dalam sel yang berbentuk cairan. Dan yang kedua adalah lisosom. Lisosom adalah yang berfungsi mengontrol pencernaan intraseluler. Dan yang ketiga adalah vesikel Golgi. Vesikel Golgi berfungsi untuk ekspresi terutama pada sel kelenjar. Dan yang keempat adalah retikulum endoplasma kasar sebagai tempat sintesis protein. Dan yang kelima adalah retikulum endoplasma halus yang berfungsi untuk membentuk lemak dan steroid. Dan yang keenam adalah membran sel. Membran sel adalah berfungsi untuk melindungi inti sel dan nukleus sebagai tempat pertukaran. Dan yang ketujuh, ribosom. Ribosom adalah berfungsi sebagai penerjemah mRNA yang akan berubah menjadi protein. Dan yang kedelapan adalah mitokondria sebagai tempat ekspresi sel untuk menghasilkan energi. Dan yang ke-9 adalah aparatus Golgi. Aparatus Golgi berfungsi untuk memproses protein. Dan yang ke-10 adalah nukleus. Nukleus berfungsi untuk bertanggung jawab untuk pembentukan protein. Dan yang ke-11 adalah nukleus sebagai proses perintah mengontrol aktivitas sel. Dan yang ke-12 adalah sentriol berfungsi untuk membentuk silia dan flagella sebagai pembelahan sel. Dan yang ke-13 adalah sitoplasma. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat berlangsung metabolisme. Dan yang ke-14 adalah berfungsi untuk memberi bentuk pada sel-sel dan pembentukan sentriol. Dan inilah tadi penjelasan pada peta buta yang ada di sini. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.